Selamat datang di VR Podcast episode 2. Ya, kali ini kita bakal ngebahas sebuah tema yang lumayan berat. Temanya itu tentang hubungan gitu, hubungan jarak jauh, tapi ini bukan jarak jauh yang itu ya. Ini hubungan jarak jauh antar umur gitu. Dan kali ini gue bawa dua temen gue yang namanya Lendra dan si Stanley, dan gue sendiri namanya Aldi. Oke, terus awal-awal yang mau kita bahas tuh ya tentang gimana sih rasanya kira-kira kalau punya hubungan yang terpaut umurnya lumayan jauh gitu. Coba menurut lu gimana sih, Gara? Menurut lu gitu tentang hubungan kayak gini, apa itu normal atau enggak, apa gimana gitu menurut lu? Ya menurut gue sih biasa aja, asalkan umurnya tuh nggak terlalu jauh-jauh banget ya. Ya minimal tuh masih kekejar lah, 5 tahun tuh masih kekejar gitu-gitu. Sama itu Oke, juga kita harus tahu tipe-tipenya. oke, tarik garis lurus saja. Anggap aja umurnya selisih 10 tahun gitu. Iya. Itu Jangan normal jauh-jauh nggak? 5 tahun aja. 5 tahun Oh, itu itu kalau itu sih masih normal ya. Itu normal itu. Kalau ini kan yang kita bahas kan tentang yang terpaut lumayan jauh gitu. 12 10 lah Misalnya 10 atau 12 tahun gitu minimal. Gimana menurut lo? Aman atau enggak kayak gitu? Atau gimana? Tergantung dia mau atau enggaknya. Kalau bagi dia itu cocok, udah itu pasangan lu yang benar-benar, ya sudah, silakan nikmati hubungan kalian. Gitu. Oke. Nah, kalau menurut lu gimana, Stan? Kalau menurut gua tuh 10 tahun itu kayak sedikit gak wajar gitu ya. Udah jauh banget. Tapi kalau udah Terus kira-kira terlanjur kalau suka di mah ya perbedaan udah. yang jauh itu gimana? Aduh, delay ya. Enggak apa. Udah. Oke, Iya. udah. Ah, Terus kira-kira nih bakal muncul masalah apa kalau ada perbedaan umur gitu? masalahnya ya. Kira-kira buat kalian berdua aja. Masalahnya. Masalahnya tuh apa ya? Kayak satunya tuh pasti sibuk ngelakuin hal lain gitu. Kalau yang mudanya gitu kayak misalnya aku pacaran sama 10 tahun yang lebih tua. Pasti kayaknya tuh kayak gimana gitu. Gak wajar gitu. Kayak mungkin kayak lebih ke itu ya, lebih ke kesibukannya beda kayak mungkin gitu ya. Iya. Lagian juga kalau Itu kayak beda lebih. banget. lebih 10 tahun lebih tua itu ibaratnya kita kayak kakak adik bukan kayak pacar. Iya. Itu ya, lebih masuk akal ya. Kayak kakak adik. Kalau menurut gua sih lebih ke gimana ya, lebih ke perbedaan pendapatnya ntar lebih banyak gitu. Iya. Kayak Iya. yang ibaratnya yang umurnya sama aja itu bisa beda banyak gitu. Apalagi yang terpautnya itu sampai 10 tahun gitu ibaratnya. Terus kalau gini gue tanya nih, misalnya ada orang yang suka sama kalian gitu, cuma dia umurnya terpaut jauh gitu, kalian bakal ngerespon nggak? Menurut kamu dulu aja Lendra. Kalian itu si Stanley. Oh, aku dulu. Kalau gue ya, Nah. Stanley. Kalau aku sih ya lihat dulu orangnya. Dia kalau udah sesuai kriteria aku belum gitu. Gitu. Tapi kalau aku sih kalau 10 tahun tuh kayak Oke, enggak terus, banget terus. gitu ya. Tapi kalau 5 7 juga enggak apa-apa sih. Itu mah 10 loh. Oke. Kalau si Lendra. Oke.
kalau menurut gue tahun depan pokoknya gitu. Tapi gue harus gue nih ada enggak yang gue suka dah gitu loh. Kalau dia ya gue harus buat nyaman dia biar dia suka ke gue, tapi gue juga harus mikirin waktu-waktunya gitu. Lumayan itu sih ya. Emang rada berat sih kalau gini sih ya. Kalau Kayak gimana ya? Terus kira-kira ada nggak apa temen atau orang yang deket lu yang pernah ngalamin gitu? Kalian berdua? kalau temen sih belum tahu sih ya, soalnya aku kan baru masuk SMA ya. Iya sama aku juga. Oke, halo para set boy. Halo. Tahu aja set boy. Kalau 5 tahun sih aku sih ada cerita dari saudara. Gimana kira-kira? Dia tuh pernah pacaran beda 5 tahun gitu. Tapi mereka tuh kayak langgeng banget gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin rahasia mereka sendiri lah ya. Tapi kalau misalnya ada masalah tuh kayak langsung baikan gitu besoknya atau 2 hari gitu, nggak lama-lama. Nggak kayak sama masalah seumuran gitu ya. Kalau seumuran kan iya, lama banget. Sekali itu langsung putus gitu. Oke, lumayan seru juga sih temanya sih. Halo Fuacan. Lanjut. Dan ini coba kita lihat di kolom komentar, siapa tahu ada yang mau nanya atau gimana gitu. Siapa tahu ada yang punya pengalaman juga yang kayak gini. Ya, open komentar. Nanti kita kasih apa ya namanya ya? Apa ya? Ya kita bahas aja komentar aja. Kita kasih komentar gitu. Iya. Kayaknya nggak ada mungkin sih. Lagi pada mungkin lagi pada ngetik sih. Lagi pada ngetik iya kali. Ya udah lanjut aja dulu. Aduh, aku kelas 10 itu masih mau naik kelas 11. 10. Ayo lanjut. Halo JJ. Lanjut ya. Iya. Sebenarnya ini topik agak berat sih. Gue juga gimana ya, agak bingung. Soalnya rada rancu gitu sih topiknya sih. Oke, mungkin dari jawaban kalian berdua ini udah lumayan gambarin gitu ya. Itu Pak Bapak mau nanya. Di umur kalian gitu. Oke, ada pertanyaan. Kalau hubungan beda jauh umur gitu, pengen nikah gimana? Oke, ini lumayan susah sih ya. Soalnya misalnya selisih 10 tahun aja gitu ya, 10 tahun. Misalnya umur 18 sama 28 gitu misalnya aja. Itu kan ibaratnya si yang satu itu mau nikah umur 25. Otomatis yang satunya lagi kan udah terlalu jauh gitu loh, udah hampir 30 lebih gitu ke atas. Iya. Jadi ya mungkin bakal nggak tahu gimana ya, mungkin ada masalah ntar mungkin. Nggak tahu juga sih. Kalau menurutku sih ada bisa mungkin dari kalau yang orang tua atau gimana mungkin. Kalau yang mudanya mau sih ya nggak apa-apa. Iya itu fine-nya di situ. Terus juga kan di sekian. sinetron Sedangkan yang masih 15 tahun atau 18 tahun nikah sama juragan. Itu kayaknya bukan karena itu sih. Bukan karena cinta ya. Karena itu lebih
karena mungkin ada yang karena bayar utang, ada yang karena bayar apa gitu. Mungkin ada ambil keuntungan gitu ya. Ini sih Bisa jadi. film banget ini. Juragan itu penguasa pasar. Jadi misalnya dia penjual beras terbanyak di suatu komplek gitu, di suatu pasar gitu, atau penjual Juragan Empang. apa namanya minyak terbanyak gitu. Gitu. Oke, juragan yang ditanya juragan ya sih. Tapi lucu juga loh nanya juragan aja. Juragan itu Makasih. bos. Iya sih bos. Enggak Tapi selalu, yang- bos itu enggak selalu nggak selalu juragan. bos. Bos JNE bukan juragan dia. Iya lanjut. Another question. Ada pertanyaan lagi. Juragan tuh yang bukan juga, memimpin. dia itu pemilik itu loh pemilik. Pemilik suatu tempat gitu. Bukan. Dia tuh yang menguasai pasar tertentu gitu. Misalnya dia punya apa Punya namanya? Dia punya empang udang gitu. Empang udang banyak. misalnya di satu pasar dia yang paling punya beras paling banyak gitu. Dia itu juragan beras gitu. Iya. Dia penguasa pasar gitu, penguasa pasar gitu loh. Kayak dia memiliki banyak barangnya, paling banyak barangnya. Kalau CEO itu lebih ke pemilik saham terbanyak sih kayaknya. Kalau pacar yang beda jauh umurnya terus si pacarnya berusaha imbangin pacarnya gimana? Yang imbanginnya yang tua atau ini yang muda? pacar yang tua atau yang muda ini? Yang mau ngimbanginnya. Atau dua-duanya? Oh, yang tua mau ngimbangin yang Oh, muda. tua. Bagus. Itu cara ngimbangin gimana kalau boleh tahu? Apa di? Cara untuk ngimbanginnya gimana? Oh, si pacarnya berusaha ngimbangin. Harus Iya, terus maksudnya berusaha ini mau tanya cara ngimbanginnya atau gimana? Si Leandra nggak ada apa hal-hal yang mau diomongin itu Leandra? Kalau menurut aku sih hebat. ngimbanginnya ya kayak pacaran sesama umur aja gitu. Kayak yang mudanya gitu, ngikutin yang mudanya atau yang tuanya. Iya. Harus Jadi tahu kitanya aja. tuh sama pacaran sama-sama umurnya tuh sama gitu. Oke. Kalau iya, Aku laki. ngimbangin tuh biasanya mungkin yang lebih tua sih ngimbangin ya. Yang lebih tuanya jadi lebih ngerti gitu sama itunya sama yang dia mau pacar yang lebih muda gitu loh. Soalnya kalau yang muda yang suruh nurutin kan susah gitu. Soalnya yang muda biasanya lebih egois itu, lebih egonya lebih tinggi gitu. Iya. Jadi yang tuanya yang ngimbangin gitu. Iya sih. Oke, sama-sama. Sama-sama. Iya, kemungkinan sih yang tuanya ngimbangin. Soalnya yang muda itu lebih egonya lebih tinggi. Jadi tuh kalau udah seimbang tuh enak gitu, kayak Sama pacarannya tuh sama gitu umurnya. Walaupun terpaut jauh gitu tapi tetap rasa sama gitu loh. Kayak Halo Ferianto, selamat datang di podcast. kayak aku aja sih, aku kan pernah pacaran sama orang 17 tahun, jadi aku serasa umur 17 tahun gitu. Enak kalau udah imbang tuh. Iya. Kecuali kalau mungkin dia yang lebih egois itu kan dia bakal susah ntar. Soalnya nurutin yang muda itu emang susah sih. Jadi yang tua harus ngalah. Yang gak selalu ngalah juga sih. Iya. Ke lebih itu loh, lebih dominan ngalahnya gitu loh. Kalau misalnya nih yang tua nih, misalkan kamu kan umur 20 ya Di, terus ada yang suka gitu sama kamu yang umurnya jauh banget 10 tahun.
10 tahun ke atas apa ke bawah? Ya 10 tahun ke atas boleh, ke bawah boleh gitu, tapi ya kita ambilnya 10 tahun gitu. Oke. Tapi dianya mau PDKT-an dulu gitu. 10 tahun. Kalau 10 tahun ke atas berarti udah ibu-ibu. Kalau 10 tahun ke bawah berarti udah 20 masih tahunan. SD. Jadi misalnya Ah, kamu gimana ya? umur 20, dia umur 27 gitu. Hmm. Tapi 27 itu sih masih wajar sih kayaknya. dianya tuh masih pengen PDKT dulu gitu. Kamu mau nggak gitu? Gimana ya? Ya kalau ya tergantung apa namanya, tergantung orangnya. Gimana ya? Ya kan emang kan kalau gitu kan pertama lihat dari orangnya dulu, nggak langsung tiba-tiba lihat apa namanya, lihat kepribadiannya gitu loh. Terus kalau masalah Mungkin egoisme kalau 20 pacar gimana cara beri dia pengertian? Beda second. kalau itu sih tiap orang beda-beda ya, jadi Tergantung mungkin pas PDKT lebih orangnya. apa namanya, lebih ngertiin dulu loh sebelum sebelum jadian gitu, biar ntar Kalau pas lagi pas ada udah masalah jadian gitu, lebih ngerti gitu. udah tahu gitu gimana cara nyelesainnya. Mm-mm. Soalnya kan mungkin kalau yang udah terpaut umur jauh gitu, nembaknya mungkin lebih lama kali ya PDKT-nya ya. Iya nggak sih? Misalnya nih ada yang terlalu jauh tiba-tiba nembak gitu dalam waktu dekat, kan rada-rada aneh gitu. Iya nggak sih? Harusnya PDKT dulu sih kalau mau hubungan kayak gitu. Iya, PDKT-nya lebih lama gitu. Soalnya kan emang susah sih. Kalau Oke, misalnya Bapak caranya Lendra sih, diam terus apa Lendra? aku bakal coba segala cara sih. Kalau pengertiannya Caranya ya iya sih. Kalau sama. coba Kayak misalnya apa yang dia suka gitu. Terus emang kadang-kadang si cewek sih itu lebih Egois. nggak gitu, lebih nggak bisa di ngertiin. Bukan lebih random Iya, aja mau gitu. nanya apa? Iya, random. Cewek Mau nanya tuh apa? random. Kalau misalnya ngambeknya berhari-hari sih aku ambekin balik. Waduh. Jadi ini bahasnya tuh kalau misalnya kita pacaran sama 10 tahun yang lebih tua atau 5 tahun yang lebih tua gitu. Iya. Jadi kita bongkar di sini semua. Ini udah berapa menit BTW? Udah kah? Iya lanjut. Mau nanya apa? Namanya Mantan tuh apa? Mantan adalah, ya tergantung mantan itu apa gitu, mantan pacar atau mantan teman sekelas gitu. Oke, halo. Halo. Oh, suaranya masuk. kalau Mantan tuh ibaratnya kayak kita Mantan udah ya, ada mantan. hubungan gitu sama orang. Terus kitanya tuh tinggalin hubungannya Ibarat. gitu. Berarti itu ibarat namanya mantan. nih, Jadi mantan teman, itu mantan ibaratnya gini, pacar. Apa Lendra? Mau ngomong apa Lendra? jelasin mantan yang benar tuh gimana nih? Mantan tuh ibaratnya lu beli es krim nih, es krimnya lu keluarin dari plastiknya. Nah plastiknya ini lu anggap aja ini mantan. Nah plastik tuh harus dibuang di mana coba? Ya, di tempat sampah kan. Nah, mantan itu tuh harus dibuang di tempat sampah gitu. Jadi itu definisi mantan yang Dasar. Waduh, Waduh. ekstrim sekali. Itu Paris kah? Halo, ini siapa nih? Oh, Cina. Peraya tulisannya anjir. Cina matamu. Lai. Padahal dia Paris. Nama kamu aja Faris, gimana sih masuk Chris nih?
Kalau Gimana putus sih? apa? Putus apa dulu? Kalau putus boleh. Putus boleh. Boleh, siapa Maksudnya? yang nggak boleh? Ya kalau misalnya lu udah nggak nyaman, lu udah nggak suka sama dia, lu udah kayak putus sama dia. Kenapa ayo, nanya lu begitu? gitu. Das. Terus kenapa nanya begitu? Iya, udahlah kalau Pacaran banyak di YouTube. tuh. Banyak gitu. Banyak di YouTube. Ini dia bintang tamu kita. Bukan bintang tamu sih. Salah satu peserta kita. Oke, si K ini bidang. Bukan ini si Paris. Ini salah satu narasumber juga ini. Masih Paris. Oh beda ternyata. Ini aku, Paris. Kira narasumber. Bukan. Ya Paris. Oh iya nih. Ini kan Paris tadi. Paris belum ditanya ya. Iya, silakan Nah, nih, mau nanya Paris. apa nih? Kira-kira nih hubungan yang perbedaan umurnya lumayan jauh itu gimana sih? Perbedaan umur dalam hubungan ya, yang jaraknya agak jauh gini ya kan? Kayak kita tarik aja 10 tahun gitu, Sebenarnya ibaratnya tuh- 10 tahun gitu. Misal kalau 10 tahun, mungkin bagi beberapa orang itu berasa ini kita Halo, hubungan itu Caca. antara om atau om sama ponakan gitu ya kan. Tapi sebenarnya enggak. Jadi hubungan antara beda umur itu bisa apa ya, kayak gini nih, misal kita tuh hubungan gitu ya. Sama-sama dewasa, sama-sama ada komitmen, itu apa salahnya? Nggak ada yang salah kalau hubungannya itu perbedaan jarak umurnya itu ada yang jauh. Tapi Terus balik kalau lagi misalnya ke nih, orang-orangnya udah, gimana? Kalau misalnya deh. Ya udah. Oke, kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba nembak kamu, tapi dia umurnya terpaut, Betul kata Dika. Orang yang tiba-tiba Anggap aja nembak kalian itu udah nyaman gitu. umurnya itu Benar. udah jauh gitu ya. Kalau misalnya umurnya udah dewasa tapi masih mainan ya, boneka tapi udah nyaman gitu loh ibaratnya. Iya. Misal kalau kenyamanan itu tergantung sih. Beda lagi kalau kitanya itu sayang sama yang tadi kamu bilang itu nembak Age doesn't kita, matter. Oke, walau iya usianya sih. itu Sometimes beda jauh. nggak masalah sih. Nanya, aku mau nanya dong. Misalnya nih, Boleh, kamu boleh. nih ditembak sama orang yang lebih tua, tapi kamunya nggak suka gitu. Terus dia minta jawabannya besok gitu. Kalian bakal jawab apa? Itu Ini tergantung cowok atau cewek. Ya lawan gender kamu lah. Cowok. Cowok. ya. Ini jawabannya kan dari pertanyaan Stanley ini. Kalau kitanya nggak nyaman sama orang yang nembak kita itu, dan kita nggak ada rasa tuh nggak nyaman gitu ya sama dia itu, apa salahnya buat jujur sama perasaan diri sendiri? Iya sih betul. Penolakan itu selalu ada. Iya benar. Masalahnya gini, kalau kita ngebohongin diri sendiri karena kita nggak enak itu bilang sama orang yang nembak sama kita, itu sama aja kita kayak nyiksa diri sendiri. Iya sih, bener banget sih.
Kalau pacaran Iya, udah boleh tuh. putus. Kalau kita udah eh Boleh, tapi kalau Boleh tapi sih. tergantung Usahain jangan. nanti putusnya gara-gara apa. Kalau coba-coba sih ya jangan deh sebenarnya sih. Kalau misalnya coba-coba. jangan dulu deh. Jangan. Tapi kalau masalahnya berat banget. Astaga si Kenapa, bapak. Pak Dika? Ini Kita kalau Jadi kerikot enggak? Kenapa, Pak? gimana? gak kerikot. Jangan-jangan udah ngobrol setengah jam gak record ini, waduh parah sih. Oh bagus lah. Record. Wah. Tapi Nih, Oke. tapi putus deh. Tapi kenapa, Pak? Terus kenapa HP-nya kepencet? Tapi apa tuh? End record kah? Astagfirullah itu Oh. namanya. Ya udah deh. Itu jangan dibaca namanya. Oke. Oke. otong kejepit, dah itu aja. Wah bagus. Ya sangat estetok. Estetik sekali. Iya. Bagus loh, namanya otong tuh bagus Iya, loh. iya. Ya sudah nggak Coba apa-apa. tadi sebentar. Oke, kirain gak kerekam loh. Gak kira Iya, enggak apa-apa, lanjut. Ada yang mau nanya lagi nggak? Halo. Bentar, itu tadi tema. Pertanyaan. Ayo Riz, kamu yang nanya dong Riz. Jadi gini. Ya, jadi gini. Ini kan tentang beda usia ya. Ah, Ada nggak sih, bukan, aku minta pendapat kalian nih. Misal kalian punya pasangan berusia misal 15 tahun lebih tua dari kalian gitu ya kan. Kalau ada yang nyeplokin gini atau ada yang komentarin hubungan kalian, lu pacaran sama orang yang kayak tante-tante atau bapak-bapak gitu, gimana rasanya? Atau kalian Oke. dimulai dari siapa dulu nih? Siapa dulu? Dari siapa ya? Dari itu aja Lender aja kan Lender dari tadi lumayan. Iya, Lender lumayan. Santuy dia. Oke. Kalau gue ya, kalau misalnya dibilang kayak gitu tuh, ya bilang aja, ya suka-suka gue. Yang ngurusin hidup gue siapa? Bukan lo kan? Ya gitu aja. Habis Iya. itu udah tinggal ajak tawuran aja udah selesai. Wanjir, Masalah kelar. barbar sekali. Kalau misalnya Anak bilang basis nih, kalau Lendra. aman sudah. Gitu. Next. Kamu dulu deh. diajak tawuran dong? Oke, kalau gua sih ya, entahlah. Kayaknya Anak gua basis tuh ya, lebih nggak mungkin sih kayak gitu sih. Gimana ya? Lebih gue tuh suka yang sama-sama aja gitu loh, nggak yang terlalu jauh gitu. Kayaknya kalau mungkin sampai gua dapet yang lebih jauh lebih tua, mungkin ya gimana ya? Gua nggak kepikiran sampai situ sih, soalnya gua nggak ada rencana kayak gitu loh. Kalau Jadi aku gua ya, nggak tahu jawabannya sih, cuma tadi Ya, gimana aja sama sekali, coba. ngomentarinnya gimana? Dikomentarin. kalau punya pacar umur selisih, terus saudara pasti punya Ada yang mau komen pacaran gitu. sama tante-tante gitu ibaratnya. Aku bakal jawab gini sih. Kalau soal cinta tuh yang nggak usah mandang umur gitu ya. Kalau kitanya udah cinta ya udah cinta gitu ya. Iya, kalau Iya saya sih. Coba Bener, kalau bener juga. misalnya kamu ngerasain yang sama-sama kayak aku gitu, kamu juga pasti bakal jawab gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Siksi. kalau pacar jarak jauh terus Kalau pacaran jarak jauh, terus umur jarak ya. kalau pacaran Jarak sama jauh, umur gitu, terus jarak sama umur. kalau si pacar ini jarak umur itu apa jarak sama umur nih? Iya, jarak sama umur Iya, kayaknya. tuh. jarak sama umur. Kayaknya sih jarak umur sih, kayaknya jarak umur sih. Oh, umurnya doang ya? Kalau mm-mm.
Kalau main blog gitu ya datengin rumahnya lah Pak. Datengin rumahnya lah Pak. Kalau misal Kalau nggak nggak bisa tahu datengin rumahnya ya nggak tahu rumahnya, gimana ya? minta bantuan temennya gitu. Ini kenapa Ya, gitu? itu minta bantuan temennya gitu. Kenapa dia blok aku gitu? Kan bisa dibicarakan baik-baik. jadi LDR juga ternyata. Iya, Atau minta enggak ban. cari di YouTube. Mm-mm. Ya YouTube, serba YouTube Anda. Kalau udah LDR terus jarak umurnya jauh, terus nggak punya teman yang bisa dihubungin, temennya si itu, Cari sosmed lainnya lah. paling nunggu reda sendiri sih. Cari sosmed lain, bisa Facebook, bisa Twitter, Instagramnya, bisa bisa Telegram. gitu. Bisa buat akun baru kan Pak? Nah itu akun baru itu, tapi kemungkinan nanti diblok lagi sih kalau akun baru sih. Ya, tapi Kalau- kan seenggaknya udah ada usaha ya. Iya sih. Kalau misalnya udah kelamaan gitu ngebloknya gitu, pasti yang ngeblok tuh bakal mikir. Mikirin Ya apa. ampun itu delaynya. Ya pasti mikir gini. Aku tuh kayak kejam banget gitu ngeblok. Aduh, Jadi pilihnya 2 tahun anjir. Maka tinggal solusinya intinya coba. tinggal tunggu momennya aja sih. Nunggu momen reda. tunggu momen reda ya sih. Kan kadang-kadang bete itu ada redanya juga. Iya juga sih, betul juga sih. Kalau orang bete selamanya tuh kayak aneh aja gitu. Emang tapi ada sih kayaknya sih. Ya nggak selalu bete-bete aja sih ya, pasti juga sering gitu sih. Iya, iya. Apa ngomong apa tadi aku? Heeh. Nah, btw ya pengalaman Ya, itu namanya juga pengalaman ada- kayak gitu juga. Hubungan kita sama orang lain. Mungkin di sini nih, di kalian bertiga pasti ada pengalaman gitu di blog atau ngeblok gitu. Gua ada pertanyaan. Blog kalau gua sih kayaknya gimana ya? Tergantung sih. Kalau blognya emang gara-gara gimana, kalau emang gara-gara putus gitu atau dibiarin aja. Tapi kalau cuma marah doang di blog gitu, ya paling nunggu doang sih. Soalnya susah sih kalau udah gitu. Atau gimana nggak tahu. Pasti tanya yang punya akun. Aduh, Haris, gimana Haris? Iya, punya aku. Iya apa? Masalah ngeblok ya, Le. Iya. Iya. Kira-kira kalau ngeblok itu gimana caranya? Sebenarnya sih gue pernah ada pengalaman ngeblok mantan gue sih. Aduh mantan. Aduh mantan. Padahal mah Jonas Mantan dia. terus. Gini-gini aku punya mantan sih walaupun di RP. Iya lanjut. Jadi itu kali ya. Jadi gini, dia itu ngerasa di ghosting sama gue, padahal gue itu lagi sibuk sama urusan gue di rumah satunya. Di sana kan total nggak ada sinyal ya kan. Nah, jadi tuh dia tuh bikin gara-gara ke gue. Ya, dia tuh playing victim di grup umum dan semua orang itu kayak ngelihat gue itu kayak pihak yang paling salah gitu. Dan gue itu nggak ngerasa. Oh jadi Dan playing victim gitu ya? Dia tuh kayak mojokin gue gitu. Iya dia playing victim ke gue, dia tuh mojokin gue kalau gue itu salah, padahal gue tuh kagak. Oke. Anaknya tuh suka ngegede-gedein
masalah gitu. Udah Jadi kayak karena gue udah kesel banget itu sama itu, gue blok. aku juga sama sih ngeblok mantan yang baru putus bulan lalu. Aku blok, buka blok, buka blok, buka. Aku Oh kamu leh. Oh kamu. aku kesel gara-gara lihat profilnya, ya udah aku blok. Terus tiba-tiba reda sendiri, aku buka. Masih Aku kesel blok lagi. Aku blok lagi besoknya. Buka blok lagi malamnya. Nggak tahu, nggak jelas gitu. Aku soal ngeblok gitu. Ada aja lu. Leh. Ya, Emang kalau ngeblok gitu ngurangin itu ya, ngurangin damage sakitnya ya? nggak tahu apa ya Enggak namanya sih, tuh. menurut gua kalau ngeblok itu semacam ada Salah satu pertanyaan cara boleh move nggak? on. Ya, apa? Gitu. tergantung. Eh, ini tentang bukan pacaran ya. Kalau suami istri boleh nggak bertanya? Boleh. Boleh. Nah, jadi gini nih. Apa aja? Ya boleh. Kan gue kan punya saudara tuh. Heeh. Nah, ya gitu dia jauh juga umurnya. Nah, saudara gue nih dia ada masalah gitu sama suaminya kan. Iya. Tuh masalah sepele aja gitu kan. Nah, mereka tuh kayak mentingin egonya gitu-gitu. Habis itu ya nggak ada yang mau maaf-maafan lah gitu kan. Ya udah kan. Nah, karena itu tuh dia tuh banyak banget yang terbengkalai gitu loh. Dia kan masih kuliah nih S2. Nah, dia kan terbengkalai padahal tuh udah dikit lagi, cuma gara-gara itu tuh terbengkalai gini-gini. Suaminya juga kayak gimana gitu. Nah, kakak gue nih gue kebocoran kan. Ya udah, nggak Dia apa-apa kakak gue. Nah, Nggak apa-apa. kakak gue nih dia bingung. Padahal dia tuh udah gak suka sama cowoknya. Nah, yang gue bingung tuh cowoknya nih gak jelas. Kalau masih tuh kenapa gitu gak dinafkain istrinya. Udah lama gak dinafkain. Nah, apa tuh kakak gue tuh kayak banyak pikiran lah gini. Untungnya sih belum punya anak gitu kan. Kuliah yang terbengkalai sekarang aja tuh hampir telat sumpah kakak gue. Kalau mohon maaf Jadi ya, menurut kalau kalian boleh gimana? tahu beda umurnya tuh berapa tahun? Antara 3 atau 5. LDR gitu. Begitu. Iya gitu kak. Antara gitu mah tuh kakak gue tuh udah gak mau. Tapi tuh cowoknya masih aja. Tapi tuh nggak ada niat gitu. Kayak dia nggak niat buat ngebuat keluarganya tuh tenang gitu loh. Kayak nggak mau selesai masalahnya. Jadi ibaratnya Jadi ceweknya dia mau putus, yang suaminya itu nggak mau. Iya, apa tuh mereka pentingin aja. Rada susah ya. Menurut kalian. Kalau Ini gue masalahnya tuh LDR gitu. Enggak ini masalahnya LDR teh. Udah nikah kan? Iya udah nikah. Kalau udah nikah sih nggak LDR Udah juga. nikah. Indra, kalau masalah udah ke jenjang yang serius gitu, itu tuh tanggungannya antara dua manusia itu nyatuin satu pemikiran atau menerima semuanya itu, antara kejelekan dia atau keburukan dia atau tanggung jawab dia ke satu keluarga gitu. Jadi kalau masalah ego itu emang masalahnya tuh hubungan tuh kebanyakan di egonya. Tapi Iya, kalau masalah kakak itu gue- sih emang udah nggak bisa sih. Udah. Ya Bisa- kalau nggak bisa masalah itu ego loh. tuh salah satunya emang harus ngalah. Iya. Buat Yang satunya ngelurusin tuh masalahnya gue juga itunya. rada kesel kadang-kadang tuh. Yang satu kakak gue pengen yang gini lah, yang satunya pengen yang gini lah.
kayak saya tuh gimana gitu, udahlah kalau misalnya udah pengen cerai aja gitu loh. Masalahnya nih yang cowoknya nih gak jelas banget gitu. Iya Niat sama gue tuh niat jadi bukan suaminya kesel enggak gara-gara sih? ceweknya. Iya, gue juga kesel. Gue tuh kalau misalnya Tapi mikir gitu suka ketawa gue, lucu malah jadinya. ini Pendra, masalah itu udah diomongin sama orang tua, sama besan Udah orang belum tua sih? gue aja sampai udah nggak peduli, udah bodo amat lah nih anak, bodo amat, susah banget dibilangin gitu loh. Oh gitu. Tapi Kalau mak gue tuh orang tua mertuanya tapi sih, mak gue tuh masih berusaha. Orang tua Iya, mertuanya kalau juga berdua sih, kalau nggak ya, kalau setahu gue ya orang Orang tua tua mertuanya mertuanya tuh gimana anjir? maksudnya mah kayak mertua ceweknya. maksudnya tuh mertuanya tuh kayak dia tuh udah kayak jarang gitu ngasih nasihat, tau nggak, kayak sibuk banget gitu loh. Itu kaya nggak sih? Ya ampun. lu masih aja ngomongin kayak gitu. Oh ini Zena ya, Sena Iya tuh kan? Zena ya. Hmm. Iya. Iya Pak Zena. Mau nanya nggak Zena? Ya Zena mau nanya nggak? Ngomong udah berapa menit Nanya ya? apa aja ya, nggak bebas sih. Gak tau sih. Nyimak aja. Oh mau nyimak aja. Oh nyimak kan. Oh oke. Hmm. Nyimak. Oh sama juga gue punya kejadian nih. Iya. Ah, warga gue lagi intinya. Pokoknya dia tuh punya suami nih. Kan istrinya ini dia udah kayak nggak enak gitu, udah gimana gitu loh. Intinya suaminya tuh dia kerja, tapi tuh kerjaan tuh kayak sekali dalam seminggu gitu loh. Nah habis itu dia tuh juga kayak suka mempermainin wanita gitu loh, Playboy. suka banget gini-gini kan. Nah ya gitulah, pokoknya tuh pernah tuh ke gap sama kakak apa sama saudara sama istrinya. Wah marah-marah kan, marah besar Iya. udah tuh udah cerai gini-gini. Padahal belum resmi cerai itu, dia tiba-tiba tuh gue kan nyimak aja tuh udah pacaran sama cewek lain anjir. Wah itu sih tai sih. Iya Parah ayo sih. parah. Dia udah belum nih sampai dibilang gini, dia bilang gini nih, saya akhiri pernikahan saya dengan cerai. Gue denger itu kayak pengen bangsat banget nih anak gitu kan. Itu si ceweknya mau nggak? Si Kan. ceweknya mau divorce nggak? Maksudnya divorce. Divorce tuh pegat. Enggak. Kalau udah ya. cowok yang ngomong tuh udah auto, nggak peduli ceweknya itu loh. Oh, Iya sirih gitu ya. Gue tuh udah lah kan Cerai sirih. punya Mm-mm. udah cerai. Kalau cowoknya ngomong gitu ya udah itu udah paten. Iya Emang agak udah istrinya udah sekarang kamu udah itu udah cerai. Mau nggak mau gitu ya. Iya. udah cerai. Habis itu Tapi belum ke pelamin. Belum ke pengadilan kan? Pengadilan agama. Berarti udah. Ya udah berarti udah. Udah cerai. Alhamdulillah. Sekarang tuh udah resmi ya. Gue dengar udah cerai itu Terus alhamdulillah. itu masih hidup nggak si cowoknya? Masih sekarang sempat ketemu gue Wah. sama dia, sempat ketemu. Tapi gitu nggak tatap-tatapan 2 kali. Sekarang sih baru 2 kali nggak tatap-tatapan. Wah bagus itu. Apa kan gue kan kepo tuh kan, gue diceritain semua tuh asal usul si cowoknya ini, istrinya nih yang cerai itu kan sama kakak gue. Ada dia banyak lah kejadian godain cewek nih bangsa. Banyak banget. Kadang-kadang sampai nih
ngambilin anak orang Astaga. Anjing. sampai iya sampai segitunya. Gue juga tuh astaga denger baru banget denger lu astagfirullah. Ini cowok ke cowok gitu kan, manusia apa manusia gitu kan. Itu tuh Kayak ngambilin dia tuh kelakuannya ceweknya kayak tuh kucing gitu loh. udah nikah apa belum gitu. Bagi gue tuh dia Halo, si cowoknya tuh kayak halo, kucing Pensi. kelakuannya ya. Kenapa nggak laporin polisi aja sih? Mantap Mm-mm. udah. Iya itu nggak bisa lapor polisi. Gak bisa ya, nggak ada Caranya bukti ya. gitu. Lapor. Tapi itu iya Ya. apa cowoknya nih bagus banget membalikan perkataan tuh bagus banget. Kalau ada bacot aja kalah gue sama dia. Kayak aku ya. Kayak diam-diam melanjutkan gitu ya cowoknya. Kayak aku. Ya gitulah. Gitu Itu kan? bagus banget bacot. Itu tuh ditanyain kabar kita dari sisi Ratu. Aku Baik, Itu kalau kayak gitu baik-baik saja. disembelih halal itu. Kabar kita baik. Halal banget sih. Setuju apalagi kalau misalnya apalagi disembelih. kalau gemuk gitu ya, jadi sapi kurban. Aduh, sudah halal banget. Nggak, jadi sapi mini kelas aja lah. Lumayan buat nambah tenaga Buat makanya. pedang. Ngomong udah selesai.